Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Cahyani dari kelas 12 DI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hak waris atau mawaris. Secara istilah, mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu waris dikenal dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Contoh hukum atau dalil dari mawaris. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, atau kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Rukun dan syariat mawaris pertama, al-muwaris atau pewaris, kedua al-waris atau ahli waris, dan ketiga tirkah. Pembagian ahli waris sendiri dapat dinyatakan yang memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Jika semua ahli waris yang masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 orang saja yang diutamakan. Pertama, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri atau saudara yang ikut mewarisi jika kondisinya kalalah atau orang yang tidak memiliki bapak atau anak. Hijab mawaris atau penghalang mendapatkan warisan ada 2 bagian, yaitu hijab sifat seperti beda agama, karena sebagai budak, dan karena membunuh. Kedua, hijab asyakos atau personal yang terhalangi oleh orang lain karena dia lebih berhak atau lebih dekat dari si mayit, seperti cucu terhalangi oleh anak, kakek terhalangi oleh bapak. Sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus yang terjadi dalam ahli waris. Yaitu ada seorang laki-laki atau suami yang telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Dan harta yang ditinggalkan oleh suami tersebut senilai 48 juta rupiah. Maka pembagiannya sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan dari contoh kasus tersebut. Dan ahli warisnya sendiri terdiri dari istri, anak perempuan, ibu, dan paman. Istri mendapat 1/8 karena ada anak atau sang suami memiliki keturunan, yaitu anak perempuan. Dan siham dari istrinya adalah 3. Lanjut, anak perempuan mendapat setengah bagian karena sendirian atau anak itu hanya 1 dan tidak muasah sahib. Dan siham dari anak sendiri adalah 12. Lanjut ke ibu. Ibu mendapat 1/6 bagian karena adanya anaknya si mayit. Jadi bila mayit tersebut memiliki keturunan, ibu mendapat 1/6 dan sihamnya 4. Lalu paman mendapat bagian asobah atau sisa. Nah, siham dari paman sendiri adalah 5. Jadi bagiannya karena jumlah yang ditinggalkan senilai 48 juta, maka dibagi menjadi 24 bagian dan masing-masing bernilai senilai 2 juta rupiah. Lanjut ke penghitungannya. Pembagian harta masing-masing ahli waris. Untuk istri, dia mendapat sihamnya 3, lalu dikali 2 juta menjadi 6 juta. Jadi bagian istri adalah 6 juta. Untuk anak perempuan, sihamnya 12 dikali 2 juta rupiah. Jadi warisan yang didapat oleh anak perempuan yaitu 24 juta.
Lalu ibu 4 sihamnya dikali 2 juta menjadi 8 juta. Yang didapat oleh ibu adalah 8 juta. Dan pamannya karena mendapat asobah, jadi pamannya sihamnya 5 dikali dengan 2 juta, jadi paman mendapat 10 juta rupiah. Jadi jumlah harta terbagi yaitu 24 juta setelah habis terbagi.